الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلواته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul as-sadaqah, bulannya bersedekah. Karenanya seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan, karena bersedekah di bulan Ramadan ini pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dia bersedekah di luar bulan Ramadan. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau bersedekah di bulan Ramadan melebihi sedekah beliau di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang sangat dermawan. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Beliau paling bersemangat untuk bersedekah ketika datang bulan Ramadan. Maka kita pun sebagai umatnya, hendaknya kita meniru beliau, meneladani beliau untuk memperbanyak bersedekah di bulan yang mulia ini, karena bulan Ramadan adalah syahrul as-sadaqah. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya sedekah itu semuanya baik. Bersedekah kepada siapapun atau kemanapun itu berpahala. Kita bersedekah kepada keluarga itu baik dan itu berpahala. Kita bersedekah kepada tetangga kita itu juga baik dan itu berpahala di sisi Allah. Kita bersedekah kepada orang miskin itu baik dan itu berpahala. Kita bersedekah kepada orang yang kaya itu juga baik dan itu juga berpahala. Kita bersedekah kepada orang yang sakit itu baik dan itu berpahala. Kita bersedekah kepada orang yang sehat pun baik dan itu juga berpahala. Intinya semua sedekah itu baik dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan sedekah yang kita berikan kepada orang lain ini akan mendapatkan pahala yang maksimal, kita menginginkan pahala yang berlipat ganda dengan lipatan yang banyak, maka hendaknya kita selektif di dalam bersedekah. Bersedekah kepada siapapun itu baik, akan tetapi ketika kita menginginkan pahala sedekah kita sempurna, maka hendaknya kita pilih-pilih di dalam bersedekah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, minimal ada 3 perkara, ada 3 poin yang hendaknya kita perhatikan ketika kita bersedekah dan kita menginginkan sedekah kita pahalanya maksimal dan sempurna di sisi Allah. Yang pertama,
ketika kita menginginkan sedekah kita diganjar dengan pahala yang berlipat ganda, maka hendaknya kita berikan sedekah kita. Yang kita utamakan adalah kita berikan kepada keluarga kita, kita berikan kepada kerabat kita. Dan ini lebih utama dibandingkan ketika dia berikan kepada orang yang bukan keluarganya, bukan kerabatnya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua. Wa bidhil qurba, kemudian kepada siapa? Kepada karib kerabatmu. Kemudian kepada ibnu sabil, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan kepada ibnu sabil. Di dalam ayat ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya semua perbuatan baik apapun itu, maka yang hendaknya kita dahulukan, yang hendaknya kita prioritaskan adalah kita berikan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Kita bersedekah kepada orang tua kita, kita bersedekah kepada anak-anak kita, kita bersedekah kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita, kita bersedekah kepada saudara kandung kita, saudari kandung kita, bersedekah kepada paman dan bibi kita, om dan tante kita, bersedekah kepada sepupu-sepupu kita dari jalur ayah, jalur ibu, dan seterusnya. Dan ini lebih utama dibandingkan dia bersedekah kepada selain mereka. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam pun beliau mengatakan, jika kita ingin bersedekah, maka ibda bi nafsik, thumma biman ta'ul, thumma al-aqrab, thumma al-aqrab. Apabila engkau ingin bersedekah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka mulailah dari dirimu sendiri. Bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Kita cukupi kebutuhan kita, kita cukupi makanan kita, kita cukupi pakaian kita, kita cukupi kesehatan kita. Kemudian setelah itu, summa biman ta'ul, bersedekah kepada orang-orang yang di bawah tanggunganmu, kepada anak-anak, kepada istri. Summa al-aqrab, kemudian kepada kerabat yang terdekat, kemudian yang terdekat, dan seterusnya, kepada orang tua, kepada saudara kandung, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tatkala seseorang menginginkan pahala sedekahnya berlipat ganda, pahala sedekahnya maksimal sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia utamakan sedekahnya diberikan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Jangan engkau berteman, jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang beriman yang imannya benar. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun, dan jangan engkau biarkan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Apa artinya? Artinya ketika kita ingin bersedekah, baik itu sedekah makanan atau sedekah harta atau sedekah uang atau yang lainnya, maka hendaknya kita utamakan, kita berikan kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang dia ini menjaga sholatnya, yang dia ini kalau seorang perempuan dia menutup auratnya, yang dia ini tidak berzina, yang dia ini tidak mencuri, yang dia ini tidak minum khamar, yang dia ini tidak berjudi. Intinya orang baik, orang yang saleh. Dan ini lebih utama diberikan sedekah kita kepada mereka. Apa sebabnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, karena ketika kita berikan sedekah kita kepada mereka, yaitu orang-orang saleh ini, maka kemungkinan besarnya sedekah yang kita berikan kepada mereka ini
akan mereka gunakan untuk kebaikan, akan mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk membeli pakaian sholat, dia gunakan untuk membeli makan buka puasa, untuk beli makan sahur. Dia gunakan untuk menuntut ilmu, akan dia gunakan untuk mengajarkan ilmu agama, untuk menafkahi anak-anak dan istrinya. Berbeda tatkala sedekah diberikan kepada orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang ahli maksiat, maka kata para ulama, kemungkinan besarnya pun akan mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka gunakan untuk berjudi, mereka gunakan untuk minum khamar, mereka gunakan untuk berzina dan yang lainnya. Sehingga memberikan sedekah kepada orang yang saleh ini lebih utama dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita menginginkan pahala sedekah kita maksimal sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berikan, kita utamakan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man nafasa 'an mu'minin qurbatan min qurbi dunya, nafasa Allahu 'anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Wa man yasara 'an mu'sirin yasarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi." Siapa yang membantu kebutuhan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu kesulitannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Sehingga semakin seseorang itu butuh kepada sedekah kita, maka pahala yang akan kita dapatkan akan semakin besar ketika kita berikan sedekah kita kepada mereka. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti 100.000 uang 100.000 kita berikan kepada orang yang kaya, maka mungkin mereka akan biasa-biasa saja karena mereka memiliki lebih daripada itu. Akan tetapi ketika kita berikan kepada orang miskin, orang yang sangat membutuhkan, maka dengan uang 100.000 ini bisa jadi bisa menutupi kebutuhannya untuk sekian banyak, bisa untuk mencukupi makannya sekian hari. Sehingga bersedekah kepada mereka ini lebih diutamakan, lebih diprioritaskan karena pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu dia 3 poin yang hendaknya kita perhatikan, 3 kriteria ketika kita ingin sedekah kita pahalanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, dengan lipatan yang banyak, dibalas dengan pahala yang maksimal sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bersedekah dan kita melihat atau mendapatkan ada orang yang memiliki 3 kriteria ini, dia adalah keluarga kita, dia juga orang yang membutuhkan, kemudian dia juga orang yang baik, maka tanpa pikir panjang lagi langsung kita berikan sedekah kita kepada mereka. Atau misalnya kita hanya menemukan 2 kriteria dari 3 kriteria tersebut, maka tetap kita utamakan, kita prioritaskan. Dia adalah keluarga kita, kemudian dia juga sangat membutuhkan, walaupun misalnya dia belum saleh, dia belum baik, maka tetap kita prioritaskan sedekah kita berikan kepada mereka. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min ahli sedekah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta-harta kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga melalui pintu sedekah
ataupun Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, yaitu pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم ارزقنا توبة نصوح قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. ربنا تقبل منا الصيام، ربنا تقبل منا القيام، ربنا تقبل منا تلاوة القرآن، ربنا تقبل منا الصدقة، ربنا تقبل منا صالح الأعمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.